Ini adalah cerita tentang seseorang yang selalu ingin dimengerti oleh semua orang. Dan seperti kebanyakan dari kita, ia mengira itu hal yang baik. Ia percaya bahwa jika orang lain memahami dirinya, hidupnya akan terasa lebih nyaman. Jika ada yang salah paham, ia akan menjelaskan. Jika ada yang menilai dirinya keliru, ia akan meluruskan. Dan jika ada yang meragukan niatnya, ia akan berusaha membuktikan bahwa mereka salah. Ia berpikir bahwa setiap kesalahpahaman harus diperbaiki. Setiap penilaian yang keliru harus segera diluruskan. Dan ia berpikir ketenangan baru akan datang ketika semua orang akhirnya mengerti siapa dirinya sebenarnya. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Semakin keras ia berusaha menjelaskan dirinya kepada dunia, semakin ia merasa lelah. Semakin banyak energi yang ia habiskan untuk meluruskan pemikiran di dalam kepala orang lain. Sampai pada suatu malam yang tenang, sebuah pesan singkat membuatnya menyadari sesuatu. Sesuatu yang perlahan mengubah cara pandangnya terhadap banyak hal, termasuk tentang apa yang sebenarnya layak untuk diperjuangkan dan apa yang sebaiknya dilepaskan begitu saja. Saya ingat sebuah malam yang sudah cukup larut. Ruangan terasa tenang, dan di luar jendela sesekali terdengar suara kendaraan yang lewat lalu menghilang di kejauhan. Saya duduk sendirian di tepi tempat tidur sambil memegang HP. Lalu sebuah notifikasi masuk. Seseorang mengirim pesan, dan kalimat-kalimat yang saya baca, saya menyadari satu hal. Orang itu salah memahami sesuatu yang saya katakan di kantor tadi siang. Refleks kepala saya langsung bekerja. Saya mulai menyusun jawaban, kalimat demi kalimat, penjelasan demi penjelasan. Saya ingin meluruskan semuanya. Saya ingin memastikan bahwa ia tidak memahami apa yang sebenarnya terjadi. Jari-jari saya mulai mengetik. Beberapa kata sudah muncul di layar, lalu berubah menjadi beberapa kalimat, kemudian menjadi sebuah paragraf. Namun sebelum pesan itu selesai, saya tiba-tiba berhenti. Saya membaca ulang apa yang sudah saya tulis, dan untuk beberapa detik, saya hanya menatap layar yang menyala. Ada sesuatu yang terasa berbeda malam itu, entah karena lelah, entah karena usia, atau mungkin karena saya mulai menyadari sesuatu yang selama ini tidak pernah benar-benar saya pahami. Perlahan saya menekan tombol hapus. Satu kalimat menghilang, lalu kalimat berikutnya, sampai akhirnya layar kembali kosong, dan saya mengunci HP saya, meletakkannya di samping tempat tidur, lalu menghela napas panjang. Dan anehnya, di momen itu saya tidak merasa kalah, saya justru merasa lega. Seolah-olah saya baru saja meletakkan sebuah beban yang selama ini saya bawa tanpa sadar. Malam itu membuat saya memikirkan sesuatu. Mengapa dulu saya begitu ingin dimengerti? Mengapa saya harus menjelaskan diri saya setiap kali ada kesalahpahaman dengan seseorang? Dan mengapa pendapat orang lain tentang diri saya terasa begitu penting? Jika dipikirkan kembali, sebagian besar dari kita pernah berada di titik yang sama. Kita ingin dipahami, kita ingin dipercaya. Kita ingin orang lain melihat diri kita sebagaimana kita melihat diri sendiri. Dan ketika itu tidak terjadi, kita merasa ada sesuatu yang harus diperbaiki. Semakin saya memikirkannya, semakin saya sadar bahwa ada satu hal yang selama ini luput dari perhatian saya. Mungkin masalahnya bukan karena penjelasan kita kurang panjang. Mungkin masalahnya bukan karena kata-kata kita kurang tepat. Mungkin ada sesuatu yang memang tidak pernah bisa kita kendalikan sejak awal. Seiring waktu, saya mulai memahami bahwa manusia tidak melihat dunia sebagaimana adanya. Kita melihat dunia melalui pengalaman yang pernah kita jalani, melalui luka yang pernah kita rasakan, melalui ketakutan yang kita simpan diam-diam, dan melalui keyakinan yang sudah lama hidup di dalam kepala kita.
Mungkin karena itu, beberapa orang bisa menyaksikan kejadian yang sama, tetapi pulang dengan kesimpulan yang berbeda. Dua orang bisa mendengar kalimat yang sama, tetapi menangkap makna yang berbeda. Bukan karena salah satu dari mereka bodoh, melainkan karena setiap orang membawa cara pandangnya sendiri. Ketika seseorang sedang dipenuhi rasa curiga, ketulusan yang kita berikan seringkali terlihat seperti kepura-puraan. Ketika seseorang sedang terluka, perhatian sederhana yang kita berikan bisa terdengar seperti belas kasihan. Dan ketika seseorang sedang tidak nyaman dengan dirinya sendiri, biasanya kebahagiaan orang lain bisa terlihat seperti kesombongan. Dan tidak peduli seberapa hati-hati kita memilih kata, tidak peduli seberapa panjang penjelasan yang kita berikan, kita tetap tidak bisa mengendalikan bagaimana kata-kata itu diterima di dalam pikiran orang lain. Pemikiran itu awalnya membuat saya kecewa, tetapi setelah diterima, justru terasa sangat membebaskan. Karena untuk pertama kalinya, kita berhenti memikul tanggung jawab yang sebenarnya bukan milik kita. Sejak saat itu, saya memahami bahwa diam tidak selalu berarti kalah, diam tidak selalu berarti menyerah, dan diam tidak selalu berarti membenarkan tuduhan. Kadang, diam hanya bentuk penghormatan terhadap ketenangan kita sendiri. Kita mulai memahami bahwa tidak semua perdebatan layak dimenangkan, tidak semua opini layak ditanggapi, dan tidak semua kesalahpahaman membutuhkan penjelasan. Ada kebebasan yang sulit dijelaskan ketika kita membiarkan orang lain memiliki pendapatnya sendiri tentang kita. Kita tidak lagi berusaha mengatur isi kepala mereka. Kita tidak lagi sibuk memastikan semua orang memiliki kesimpulan yang benar. Kita membiarkan mereka berpikir apa yang ingin mereka pikirkan, dan kita melanjutkan hidup. Kita harus menyadari bahwa pikiran adalah ruang yang berharga, dan tidak semua orang harus masuk ke dalamnya, dan tidak semua komentar perlu disimpan, tidak semua penilaian perlu diberikan tempat, karena ketenangan seringkali tidak datang dari berhasil mengubah pikiran orang lain, melainkan dari berhenti mencoba melakukannya. Perubahan itu juga mengubah cara saya melihat hubungan dengan orang lain. Jika dipikirkan kembali, lingkaran pertemanan saya memang tidak seramai dulu, namun entah mengapa, rasanya jauh lebih ringan. Saya mulai menyukai orang-orang yang tidak menuntut banyak penjelasan, orang-orang yang tidak langsung membuat asumsi ketika saya sedang diam, orang-orang yang tidak membuat saya merasa harus terus membuktikan sesuatu. Mereka menerima kehadiran kita tanpa meminta presentasi tentang siapa diri kita sebenarnya. Dan hubungan seperti itu terasa damai. Hal yang sama juga terjadi pada keputusan-keputusan hidup. Dulu saya sering merasa perlu mendapatkan persetujuan sebelum mengambil langkah yang besar. Saya sibuk menyiapkan alasan, menyiapkan penjelasan, dan menyiapkan pembelaan. Seolah-olah keputusan saya baru valid jika dianggap masuk akal oleh banyak orang. Namun perlahan itu berubah. Saya mulai memahami bahwa tidak semua pilihan membutuhkan persetujuan. Tidak semua langkah membutuhkan penjelasan. Kadang kita memilih sesuatu hanya karena itu membuat hidup terasa lebih tenang, dan alasan itu sudah cukup masuk akal. Pada akhirnya, menjadi dewasa mungkin bukan tentang memenangkan lebih banyak perdebatan, bukan tentang membuat lebih banyak orang setuju dengan kita, dan bukan tentang memastikan semua orang memahami siapa diri kita sebenarnya. Menjadi dewasa adalah memahami batas, memahami mana yang bisa kita kendalikan, dan mana yang harus kita lepaskan. Dunia sudah cukup bising. Setiap hari ada begitu banyak pendapat yang saling bertabrakan, begitu banyak orang yang ingin didengar, namun sangat sedikit yang benar-benar ingin memahami. Di tengah-tengah semua kebisingan itu, memilih untuk tidak menjelaskan semuanya terasa seperti menemukan tempat berteduh di tengah hari yang terik. Perjalanan kita menjadi ringan, bukan karena hidup menjadi lebih mudah, tetapi karena kita berhenti membawa beban yang sebenarnya bukan milik kita. Jadi jika hari ini ada seseorang yang salah memahami dirimu,
dan kamu memilih untuk tidak menjelaskan apapun, jangan buru-buru menganggap dirimu lemah. Jangan mengira kamu sudah menyerah. Mungkin kamu hanya sedang belajar sesuatu yang tidak diajarkan di sekolah manapun, bahwa kedamaian bukan datang ketika semua orang mengerti kita. Kedamaian datang ketika kita tidak lagi membutuhkan itu. Dan mungkin itu salah satu bentuk kedewasaan yang paling sunyi.